Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana Akbar dengan NPM 1841030202. Sini saya mendapat judul makalah yang berjudul Strategi Pengembangan Baitul Mal wa Tanwil. Sebelum saya menjelaskan tentang strategi pengembangannya, saya di sini sedikit memaparkan tentang Baitul Mal wa Tanwil. Di sini yang saya rangkum, Baitul Mal wa Tanwil atau BMT merupakan bagian dari bank syariah atau LSM yang beroperasi seperti bank koperasi dengan pengecualian ukuran yang lebih kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang. Baitul Mal wa Tanwil itu terbagi menjadi dua. Yang pertama Baitul Mal, yang kedua adalah Baitul Tanwil. Baitul Mal tersendiri yaitu lembaga keuangan umat Islam yang mengelola dana umat Islam yang bersifat sosial, dan sumber dana Baitul Mal berasal dari zakat, infak, sodakoh, hibah, dan yang lain-lainnya. Sedangkan Baitul Tanwil adalah lembaga keuangan yang mengelola dana umat yang sifatnya komersial yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, pengertian pengembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan untuk mengembangkan sesuatu. Secara definitif, pengertian pengembangan adalah sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berada atau yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi tersebut. Pengembangan biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk menunaikan pekerjaan yang jauh lebih baik, kawan-kawan semua. Selanjutnya, fungsi BMT. Di sini yang saya tulis fungsi BMT ada 5. Yang pertama di sini menghimpun dan menyalurkan dana. Yang kedua, menciptakan dan memperbaiki likuiditas. Yang ketiga adalah sumber pendapatan. Dan yang keempat, memberi informasi. Dan terakhir adalah sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam. Kita membahas yang pertama, yaitu tentang menghimpun dana penyaluran atau menghimpun dan menyalurkan dana. Menghimpun dan menyalurkan dana dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga timbul unit surplus atau pihak yang memiliki dana berlebih, dan unit defisit pihak yang kekurangan dana. Jadi jangan takut untuk menghimpun dan menyalurkan dana di Baitul Mal wa Tanwil tersebut. Yang kedua, di sini menciptakan dan memberikan likuiditas, atau di sini dapat menciptakan alat pembayaran yang sah, mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan. Yang ketiga, sumber pendapatan. BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan pendapat kepada para pegawainya. Yang keempat, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan, dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. Jadi di sini BMT tersebut ini secara terbuka ya, tidak ada yang ditutupi satu sama lain, memberikan informasi yang jauh lebih baik. Oke, yang kelima, sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, juga koperasi dengan kelebihan, tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut. Bagaimana? Oke, selanjutnya di sini ada Baitul Mal wa Tanwil. Semakin berkembangnya masalah ekonomi masyarakat, maka berbagai kendala tidak mungkin dijelaskan dari keberadaan BMT. Oleh karena itu, perlu strategi yang jitu guna mempertahankan eksistensi BMT tersebut. Strategi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia yang kurang memadai, kebanyakan berkorelasi, dan tingkat pendidikan dan pengetahuan BMT dituntut meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal ataupun non-formal. Oleh karena itu, kerjasama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan hal yang tidak bisa diabaikan, misalnya kerjasama BMT dengan lembaga-lembaga pendidikan atau bisnis Islami lainnya. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang lokal oriented, berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk mensosialisasikan produk-produk BMT di luar masyarakat.
di mana BMT itu berada guna mengembangkan BMT, maka upaya-upaya meningkatkan teknik pemasaran perlu dilakukan guna memperkenalkan eksistensi BMT di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, perlunya inovasi produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tepat. Dan kadangkala BMT mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat. Hal ini timbul dari berbagai sebab. Pertama, timbulnya kekhawatiran tidak sesuai dengan syariah. Kedua, memahami produk BMT hanya seperti yang ada. Kebebasan dalam melakukan inovasi produk yang sesuai dengan syariah diperlukan supaya BMT mampu tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan pengetahuan strategi dalam bisnis. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan. Isu-isu yang berkembang dalam bidang ini biasanya adalah pelayanan tepat waktu, pelayanan siap sedia, dan pelayanan siap dana. Gitu. Kemudian, ada faktor pendukung dan penghambat pengembangan Baitul Mal tersebut. Yang pertama, faktor pendukung, yaitu sumber daya manusia yang memadai. Salah satu faktor pendukung yaitu sumber daya manusia yang memadai. Yang kedua, modal sebagai penunjang jalannya usaha. Yang ketiga, manajemen yang harmonis dalam suatu lembaga. Yang keempat, komunikasi yang harmonis dalam suatu lembaga. Dan yang kelima, perangkat kerja yang menunjang kelancaran suatu usaha. Yang keenam, perangkat umum untuk melindungi eksistensi dan mengatur mekanisme kerja karyawan. Kemudian faktor penghambatnya yaitu dalam pengembangan BMT tentunya tidak lepas dari berbagai kendala, walaupun tidak berlaku sepenuhnya kendala ini. Di suatu BMT, kendala tersebut sebagai berikut. Yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini yang menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup berat. Dan belum tentu pembiayaan yang diberikan BMT cukup memadai untuk modal usaha masyarakat. Selanjutnya, walaupun keadaan BMT cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat berhubungan dengan rentenir. Hal ini disebabkan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat. Walaupun ia membayar bunga yang cukup tinggi, ternyata ada beberapa daerah yang terdapat BMT masih ada rentenir. Artinya, BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu. Yang ketiga, selanjutnya, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama. Misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi di tempat lain juga bermasalah. Juga karena itu, perlunya upaya yang masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam langkah mempersempit gerak nasabah yang bermasalah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.